Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman, ya kalau mendengar lambung pasti teman-teman mengarahnya ke sakit asam lambung ataupun sakit MAH. Nah, jadi memang ya kalau seandainya terkena sakit MAH tentu tidak nyaman ya, tentu akan mempengaruhi aktivitas ya, tentu akan mempengaruhi kegiatan teman-teman sehari-hari. Nah, jadi teman-teman untuk menjaga kesehatan lambung agar tidak kena sakit lambung itu sangat penting. Nah, pada video kali ini kita akan membahas cara menjaga kesehatan lambung. Nah, kalau seandainya lambungnya kita jaga, lambungnya sehat, ya, produksi asam lambungnya baik, normal, tentu itu akan sangat berguna ya terhadap sistem pencernaan kita. Nah, makanan bisa dicerna dengan baik, penyerapan gizi-gizi bisa diserap dengan baik ya, jadi sistem pencernaan optimal. Nah, kalau seandainya asam lambungnya berlebih, ini yang akan jadi masalah. Masalahnya gimana, Dok? Ya, tentu teman-teman akan mengalami keluhan ya, mulai dari nyeri ulu hati, dada terasa panas, mulut terasa asam, bisa kembung, kemudian juga bisa terasa begah, kemudian tidak nyaman saat makan dan saat minum, bahkan ada rasa mual maupun muntah. Jadi ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan untuk menjaga kesehatan lambung ya, supaya lambungnya tetap sehat, terhindar dari sakit MAH. Yang pertama adalah memperhatikan jam makan. Nah, jadi jam makan ini merupakan salah satu faktor penyebab teman-teman ada gangguan lambung ataupun MAH ya. Nah, banyak orang yang aktivitas sehari-harinya padat, banyak orang yang asik bekerja, kemudian lupa untuk makan ya. Bahkan ketika teman-teman bangun pagi, waktu mepet untuk bekerja, ya akhirnya teman-teman tidak sarapan. Nah, ini sudah salah ya. Ini merupakan kegiatan ataupun kebiasaan yang salah yang bisa menjadi penyebab teman-teman terkena sakit asam lambung. Jadi lambungnya itu nggak sehat. Apalagi memang teman-teman sudah memiliki gangguan MAH. Nah, tentu ini akan semakin membuat teman-teman mudah kambuh. Nah, jadi teman-teman diwajibkan ya, diharapkan untuk sarapan pagi, kemudian makan siang dan juga makan terakhir. Nah, kemudian teman-teman saat makan terakhir itu usahakan jangan terlalu mepet di jam tidur. Usahakan 3 ataupun 4 jam sebelum tidur. Ya minimal ya 2 jam lah paling mentok ya, 2 jam sebelum tidur. Kemudian ya jangan makan terlalu kenyang ketika teman-teman ingin tidur. Yang kedua, makan makanan alami. Nah, maksudnya gimana ini? Nah, jadi teman-teman diharapkan mengkonsumsi makanan yang alami ya. Misalkan teman-teman makan sayur, makan buah-buahan ya. Hindari makanan cepat saji, hindari makanan yang berpengawet. Nah, ini juga merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan lambung. Nah, dengan teman-teman mengkonsumsi makanan alami, makanan sehat, ya ini kinerja lambung bisa baik, kemudian tidak terlalu berat. Ya, tentu ini sangat bagus sekali untuk kesehatan lambung teman-teman. Nah, siapa nih yang masih suka makan makanan yang tidak alami ataupun memang satu harinya itu makannya makan kemasan saja. Nah, jadi diharapkan mulai saat ini untuk mengkonsumsi makanan dengan bahan alami. Yang ketiga, porsi kecil. Nah, teman-teman yang biasa makan sehari-harinya itu dengan porsi besar sampai kekenyangan ya, sampai duduk istilahnya itu karena nggak bisa ngapa-ngapain, ini merupakan pola yang salah ya. Karena ketika teman-teman makan kekenyangan ya nggak ada ruang untuk lambung bekerja, ini tentu akan menimbulkan rasa nyeri, rasa tidak nyaman, rasa begah. Nah, dengan teman-teman mengkonsumsi makannya itu dengan porsi kecil, nah ini akan lebih baik ketika lambungnya bekerja. Nah, atau teman-teman bisa merubah makan porsi besarnya itu dibagi-bagi. Misalkan teman-teman makannya 3 kali sehari, bisa dibagi 4 ataupun 5 kali sehari. Nah, tentu ini akan memberikan ruang lambung bekerja dengan baik. Yang keempat, kelola stres.
Nah, ketika teman-teman sedang stres, sedang banyak pikiran, sedang banyak masalah, ini kesehatan lambung juga terganggu. Kenapa? Ketika teman-teman sedang stres, itu hormon prostaglandin ini berpengaruh ya. Nah, hormon ini akan menurun, sedangkan fungsi hormon ini membantu melapisi dinding lambung. Kemudian ketika teman-teman stres, ya ini ada kaitannya dengan produksi asam lambung yang lebih meningkat. Nah, tentu ini akan membuat perut teman-teman perih, perut teman-teman nyeri ya, kembung. Nah, bahkan bisa asam lambungnya bisa naik sampai ke tenggorokan. Nah, tentu ini merupakan cara yang tidak baik ya. Nah, jadi ketika teman-teman sedang stres, sedang ada masalah, coba lakukan olahraga ringan ya. Kemudian yoga, meditasi, jogging, ataupun melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan ya untuk melepaskan stres. Yang kelima, jangan minum air putih banyak ketika makan. Nah, teman-teman saat makan itu jangan meminum air putih terlalu banyak ya. Karena air putih ini memang sehat, tapi ketika teman-teman sedang makan, teman-teman minum terus-menerus ya ini akan mempengaruhi pH dari asam lambung, akan mempengaruhi ya asam lambung itu sendiri. Nah, jadi memang diharapkan ketika teman-teman makan ya sedikit saja minum. Nah, kecuali teman-teman sudah selesai makan. Nah, kemudian jangan terlalu banyak minum dengan waktu yang bersamaan. Ya, misalkan teman-teman langsung minum 1 botol besar, itu sekali minum itu nggak boleh ya. Itu juga akan membuat lambung meregang. Kemudian juga itu akan mempengaruhi pH dari asam lambung. Nah, karena sifat air putih ini netral kan. Nah, jadi misalkan teman-teman mengkonsumsi 2 liter itu dibagi menjadi 8 bagian, 7 bagian gitu ya, itu akan jauh lebih baik. Yang keenam, hindari alkohol. Nah, teman-teman memang harus menghindari alkohol ya, karena alkohol ini tidak sehat, tidak dianjurkan. Nah, jadi untuk menjaga kesehatan lambung ya kita memang diharapkan untuk tidak mengkonsumsi alkohol. Yang belum pernah ya bagus jangan dicoba, yang sudah pernah ya sebaiknya ditinggalkan ataupun dihindari. Nah, jangan hanya saya sekali-sekali aja dok, nggak usah ya, karena kita untuk menjaga kesehatan lambung itu kita memang perlu kegiatan ataupun perlu tahapan yang lebih baik daripada sebelumnya. Kenapa nggak boleh minum alkohol dok? Ya gampangnya gini, itu bisa mempengaruhi lambung, bisa mempengaruhi otot lambung ya. Intinya lambung menjadi tidak sehat, itu saja. Yang ketujuh, tidak merokok. Nah, jadi teman-teman ya rokok ini juga berbahaya bagi kesehatan lambung. Nah, rokok ini bisa menyebabkan melemahnya otot sphincter esofagus ya yang membatasi antara lambung dan kerongkongan. Kalau seandainya lemah, otomatis asam lambung bisa naik ke atas ya, bisa membuat peradangan esofagus ya, jadi esofagitis, bisa merusak lapisan dinding esofagus ya. Tentu ini sangat tidak disarankan sekali ya untuk merokok. Nah, bagi teman-teman yang masih merokok ya sebaiknya dihindari ya, dihentikan mulai sekarang pelan-pelan untuk meninggalkan kebiasaan merokok tersebut. Dok, saya nggak merokok tapi suami saya yang merokok gimana? Ya sama saja ya, menghirup asap rokok itu sama buruknya ya dengan merokok secara langsung. Jadi suruh suaminya berhenti ataupun anggota keluarga yang lain yang di rumah yang merokok ya sebaiknya diingatkan ya dampak ataupun bahaya dari rokok. Yang kedelapan, kebiasaan buruk. Nah, maksud kebiasaan buruk ini bagaimana dok? Nah, banyak orang yang melakukan kebiasaan ini tanpa disadari, misalkan habis makan ya berbaring, habis makan tidur. Ya, ini merupakan kebiasaan buruk yang memang tidak disarankan dan tidak dianjurkan. Nah, banyak orang yang habis makan langsung tidur dengan alasan ngantuk. Banyak orang yang habis makan langsung berbaring, hanya baring saja dok sambil main handphone, ini juga nggak bagus. Nah, jadi memang teman-teman disarankan ya ketika habis makan itu diharapkan berbaring itu 2-4 jam ya, 3 atau 4 jam itu jauh lebih bagus ya. Nah, jadi teman-teman yang masih memiliki kebiasaan habis makan langsung tidur, habis makan langsung baring ya, ini dirubah karena nggak baik ya. Ini bisa mempengaruhi ya lambungnya, kesehatan lambungnya, asam lambungnya bisa naik ke atas ya. Tentu ini merupakan tidak yang diinginkan oleh orang-orang ya. Jadi kalau asam lambung naik ke atas kan tentu akan mempengaruhi fungsi-fungsi dari esofagus ya, kemudian juga merasa tidak nyaman, bisa nyeri perut, kemudian juga bisa memberikan tekanan kepada lambung yang akhirnya menjadi tidak baik ya. Tentu teman-teman tidak mengharapkan ini. Yang kesembilan, kurangi minuman berkafein. Nah, teman-teman yang masih suka minum kopi berlebihan, minum minuman bersoda, minum minuman berenergi ataupun minuman berkafein lainnya memang disarankan untuk mulai menguranginya. Karena apa?
Karena dengan mengurangi minuman berkafein ini sama halnya menjaga kesehatan lambung. Kalau teman-teman masih rutin minum minuman berkafein, ini akan melemahkan sphincter esofagus juga. Nah, tentu ini akan tidak baik ya, bisa memicu asam lambung naik ke atas. Nah, itu tadi teman-teman ya, cara menjaga kesehatan lambung yang ampuh, yang sederhana, yang bisa teman-teman lakukan mulai saat ini setelah menonton video ini. Ya, siapa tahu teman-teman sedang mencari-cari bagaimana sih supaya lambungnya sehat, bagaimana sih cara biar nggak terkena penyakit MAH. Nah, tentu video ini semoga saja bisa membantu. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa komen di video ini, dan terapkan tips ini, semoga saja membantu. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.